saya akan menjelaskan tentang proyeksi bangunan. Untuk kompetensi dasarnya sendiri terdiri dari dua bagian. Jadi yang pertama benda atau proyeksi bangunan. Adapun tujuan dari pembelajaran ini diharapkan nanti setelah anak-anak dapat membaca dan memahami materinya, berdiskusi serta menggali informasi dari berbagai sumber atau literatur serta dari modul yang telah dibagikan oleh guru. Anak-anak diharapkan dapat nanti istilahnya menjelaskan tentang proyeksi bangunan serta membuat yang namanya atau menyajikan gambar denah, tampak dan potongan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam modul ini. Kita langsung ke materinya. Jadi materi terdiri dari dua. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jadi dalam proyeksi ini ada dua. Jadi ada yang disebut dengan proyeksi benda, kemudian ada yang disebut dengan proyeksi bangunan. Jadi untuk proyeksi benda sendiri itu terdiri dari 4 item. Yang pertama itu adalah proyeksi ortogonal, proyeksi aksonometri, proyeksi miring atau oblik, kemudian ada perspektif. Jadi kalau di proyeksi ortogonal itu terdiri dari dua bagian. Jadi ada proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Bicara pada tataran proyeksi Amerika, jadi sebenarnya cara pandangnya seperti yang ditunjukkan oleh presentasi di atas. Jadi ada proyeksi Amerika adalah gambar yang meletakkan pandangan depan pada kuadran ketiga. Jadi tampak depannya ada pada kuadran ketiga. Maka dari itu sering disebut dengan proyeksi kuadran ketiga yang memiliki lambang seperti yang di samping ini lambangnya. Kalau kode untuk proyeksi Amerika seperti gambar yang samping. Nah, bagaimana modelnya? Model penggambarannya. Jadi model penggambarannya adalah untuk tampak atasnya atau denahnya ditaruh di atas di kuadran kedua, kemudian di kuadran ketiga itu adalah tampak depan, di kuadran keempatnya itu adalah tampak samping kiri atau samping kanan, tergantung cara pandang kita. Jadi proyeksi Amerika itu seperti yang ditunjukkan dari samping. Tuh. Kemudian kita lihat ke proyeksi Eropa. Jadi proyeksi Eropa itu adalah gambar yang meletakkan pandangan depan pada kuadran pertama. Yang memiliki pandangan demikian karena pada gambar proyeksi ini digambar dengan cara yang terbalik. Maksudnya pandangan kanan diletakkan di sebelah kiri, pandangan depan di sebelah kiri pandangan depan, dan pandangan atas diletakkan di bawah pandangan depan. Nah, contohnya seperti gambar ini. Jadi untuk kuadran 4-nya sendiri itu adalah denahnya, kuadran 1 adalah tampak depannya, kuadran 2 itu adalah tampak samping kiri atau samping kanan. Nah itu contoh yang sampingnya untuk visualnya. Nah untuk berikutnya kita akan berbicara setelah ortogonal, kita akan bicara namanya aksonometri. Nah dalam proyeksi aksonometri nanti kita kenal di situ ada isometri, dimetri dan trimetri. Ada 3. Jadi kalau dia istilahnya secara perspektif pandangannya, kalau disebut dengan proyeksi isometri itu sudutnya alfa sama betanya itu sama 30-30, atau kalau kita bicara dengan menggunakan sumbu dia juga sama, ekiasiatnya sama. Kalau proyeksi dimetrinya sendiri itu ada perbandingannya, ada yang 15-15, 35-35, 40-40. Kalau yang menggunakan skala pendekatan atau dengan sumbu X, sumbu Y, sumbu Z-nya ada yang 73, 86, 54. Dia hampir sama. Itu sudutnya. Kemudian kalau proyeksi aksonometri sendiri, jadi itu ada perbandingan untuk alfa betanya, proyeksi sudutnya ada yang 20 berbanding 10, ada yang 30 berbanding 15, 30 banding 20, 35 banding 25, 45 banding 15. Kalau pendekatannya bisa dibaca di sana. Jadi 64, 83, 97, 65, 86, 92. Nah, itu pendekatan untuk masing-masing sumbu X, Y dan Z-nya. Nah, kita lihat untuk masing-masingnya. Untuk isometri seperti apa sebenarnya? Kalau isometri untuk sudutnya alfa sama betanya itu sama 30-30. Nanti kalau kita proyeksikan dia akan menjadi seperti ini. Ini yang disebut dengan proyeksi isometri. Jadi digambarnya simetris di atas sudut. Jadi sisi tegak lurus, tetap tegak lurus, sisi datar pada kuadran naik menjadi 30 derajat. Untuk sudut 30 derajat seperti ini. Jadi model bentuknya.
Kemudian kalau kita lihat dimetrinya, dimetri itu adalah perbandingan sudutnya menggunakan sudut 41 dan 7. Jadi untuk alfanya yang 7, untuk betanya yang 41. Nah, ini. Atau kalau kita menggunakan perbandingan 1 2 1 setengah 1. Nah, ini perbandingannya. Kemudian kalau kita lihat yang trimetri itu dia menggunakan perbandingan tadi skala pendekatan dari 3 sisi dan 3 sudut yang tidak sama, disebut dengan proyeksi trimetri. Jadi ini disebut dengan, artinya semua sudutnya tidak sama, sudut alfa, beta dan lain sebagainya tidak sama ini. Kemudian tegaknya, nah ini ada perbandingannya 2/3, 5/6, perbandingan dari panjangnya. Kemudian kita lihat yang berikutnya itu adalah oblique, atau selain bentuk benda yang digambar dengan isometri, ada yang digambar dengan menggunakan proyeksi miring. Jadi oblique ini adalah proyeksi miring. Dalam penggambaran ini garis proyeksinya tidak tegak lurus pada bidang gambar, tetapi miring sembarang. Jadi miring sembarangnya alfanya bisa 30, alfanya bisa 45, bisa 60. Tapi salah satu bidangnya adalah lurus. Jadi proyeksi miring, jadi memiringkan salah satu bagiannya. Kemudian kita lihat perspektif. Jadi perspektif itu ada 1 titik lenyap, 2 titik lenyap. Kemudian kalau di 2 titik dan perspektif 3 titik, sebenarnya kalau yang perspektif sejajar ada 1 titiknya, 2 titik perspektif sudut seperti ini. Kemudian 3 titik perspektif sembarang. Itu ada. Jadi 1 titiknya, 2 titiknya ada di masing-masing. Ini udah perspektif. Jadi itu untuk proyeksinya. Kita lanjut ke proyeksi bangunan. Jadi proyeksi bangunan itu sebenarnya adalah aplikasi dari proyeksi ortogonal tadi. Jadi ada cara Amerika atau Eropa. Jadi tergantung kebiasaan kita menggambar. Kalau kita menggunakan cara Amerika, berarti denahnya berada di kuadran kedua, tampaknya berada di kuadran 3. Tampak depannya, kemudian tampak ininya berada di kuadran ke-4. Nah itu, jadi sesuai dengan kuadrannya. Kalau misalkan dia proyeksi Eropa, berarti tampak atasnya atau denahnya berada di kuadran ke-4, tampak depannya ada di kuadran pertama, tampak sampingnya ada di kuadran ketiga, di kuadran kedua. Nah itu kalau dia menggunakan proyeksi Amerika. Jadi ini adalah sebenarnya cara pandang dalam menggambar. Jadi sebenarnya disebut dengan proyeksi, memproyeksikan benda itu sendiri. Jadi cara pandang kita, mau kita pandang dari depan, digambarnya di belakang, mau kita pandang di depan, digambarnya di depan, nah itu adalah cara pandangnya. Jadi model proyeksi, memproyeksikan benda sehingga menjadi visual bagian depannya, visual bagian sampingnya, visual bagian atasnya. Nah, dalam proyeksi bangunan sendiri dikenal ada nanti yang kalian akan pahami itu adalah yang pertama itu denah. Ingat, denah itu adalah potongan 1 meter di atas permukaan lantai, atau anggaplah ininya 80 sampai 1 meter di atas permukaan lantai, atau permukaan lantai itu disebut dengan level 0,00, kemudian dilihat dari atas. Jadi yang selevel 1 meter di atas permukaan lantai itu disebut dengan terpotong, sehingga nanti penggambarannya terpotong dia. Jadi denah itu adalah potongan. Jadi bukan denah itu adalah potongan 1 meter di atas permukaan lantai, tetapi dilihatnya dari atas. Nah itu. Kemudian tampak. Tampak ini adalah proyeksi ortogonalnya. Secara grafis terlihat sebagai gambar 2 dimensi yang datar. Tampak terdiri dari 4 sisi biasanya. Ada yang tampak depannya, tampak samping kiri, samping kanan, dan tampak belakang, tergantung kebutuhan. Kemudian ada potongan. Potongan adalah gambar bangunan yang diproyeksikan pada bidang vertikal. Posisinya diambil pada tempat-tempat tertentu, terutama adalah juga lantai, atau biasanya di permukaan lantai itu kadang-kadang ada yang mau kita tunjukkan bagian substrukturnya ada perbedaan, di setengah-tengahnya middle strukturnya, kemudian di upper strukturnya ada perbedaan. Biasanya nanti itu ada level lantai yang turun atau negatif. Kemudian ada yang hal-hal tertentu yang perlu kita tampilkan ke eksterior atau interiornya. Kemudian
Dari gambar potongan itu dilengkapi dengan bahan-bahan baik di eksterior maupun eksterior yang digunakan untuk melengkapi petunjuk-petunjuk merupakan kunci dari sistem bangunan tersebut seperti bagian-bagian mekanikal, plumbing dan lain sebagainya. Tuh. Nah, sebelum kalian menggambar yang namanya produksi bangunan, terlebih dulu kalian harus memahami namanya skala. Skala harus kalian pahami. Skala itu adalah perbandingan antara ukuran yang digambar dengan ukuran sebenarnya. Artinya, kalau kalian sudah mengetahui ukuran yang sebenarnya, kemudian kalian skala untuk menjadi ukuran yang ada di dalam gambar, pasti sudah bisa digambar. Artinya begini, jika misalkan ukuran dinding itu adalah 15 cm, berarti kalau misalkan gambarnya 1/100 skalanya, berarti yang kalian gambar adalah 0,15. Kemudian ada etiket gambar. Etiket gambar itu bagian gambar yang berisikan keterangan-keterangan gambar sesuai dengan standar ISO-nya. Nanti ada standar ISO yang disebut. Kemudian peralatan dan media gambar. Peralatan ini penting karena kalian harus aplikatif sesuai dengan mapel gambar teknik di kelas 10. Itu kalian sudah mengenal namanya pensil dari tipe H, B sama HB. Dari keras sampai ke lunak. Kemudian kertas gambar ukurannya itu harus ini. Kemudian yang berikutnya adalah properties material. Properties material ini jadi kalian harus tahu dulu ukuran materialnya berapa, keramik dan lain sebagainya, pintu, kayu untuk kusen dan lain sebagainya harus tahu dulu. Kenapa harus tahu itu? Mempermudah nanti dalam penggambaran kan. Dari dalam gambar itu adalah bukan ukuran yang sebenarnya, tetapi ukuran yang ada di gambar dengan menggunakan skala. Jadi adalah perbandingan ukuran yang ada di gambar dengan ukuran sebenarnya. Yang kalian gambar itulah ukuran yang sesuai dengan skalanya. Tuh, sehingga kalau misalkan kalian sudah tahu skalanya, tahu dimensi ininya, materialnya atau properties materialnya, saya yakin kalian bisa menggambarnya. Tuh. Kemudian tahapan penggambaran produksi bangunan dengan manual. Jadi biasanya kalau kita manual, kalau kertasnya cukup, biasanya kertas itu kita bagi menjadi 4 bagian atau 2 bagian misalkan, itu bisa. Artinya kita akan menerapkan yang namanya sistem proyeksi bangunan. Jadi kalau menggunakan proyeksi Amerika, kamu yang menggunakan proyeksi Eropa, itu tergantung dari kebiasaan nanti. Tapi yang termudah kalian lakukan. Kemudian meletakkan gambar pada sesuai dengan proyeksi. Menggambar as dengan menggunakan pensil yang agak keras supaya garisnya tipis. Menggambar dinding sesuai dengan skala, misalkan 15 cm, berapa jadinya, berapa skalanya nanti. Menggambar kusen, kemudian kolom. Menggambar pleseran dan ajian, asiran dinding, aksesoris kalau diperlukan, keterangan ukuran, nama ruang dan lain sebagainya. Kemudian keterangan ukuran luar, ukuran dalam, kemudian menggambar bayangan. Jadi yang disebut dengan menggambar bayangan itu adalah kalau dia misalkan di atas kan denah itu adalah potongan di atas 1 meter, 80 sampai 1 meter di atas permukaan lantai dilihat dari atas. Jika hal-hal yang perlu kalian tunjukkan di atas 1 meter itu perlu kalian tunjukkan di dalam denah, maka garis itu harus dibuat dengan putus-putus atau berupa garis bayangan. Kemudian skala yang harus kalian pahami lagi adalah skala. Jadi untuk gambar rencana tanpa rencana lantai dasar, kalau dia luas itu skalanya 1/1000. Biasanya ini untuk skala site plan dan lain sebagainya itu perbandingannya cukup ini dia. Kemudian untuk skala yang kecil, untuk yang ininya, misalnya luas bangunannya kecil, itu menggunakan denah tanpa potongan atau potongan prinsip, itu mulai dari 120, 100 sampai dengan 150. Kemudian detail itu 110 sampai 120. Kalau yang disebut dengan NTS, not to scale, itu untuk sketsa dan lain sebagainya, itu biasanya menggunakan NTS. Artinya gambar-gambar yang NTS ini adalah gambar-gambar yang tidak tidak terskala, hanya menunjukkan posisi. Biasanya NTS adalah salah satunya denah situasi, kemudian kemudian ada istilahnya lagi,
side plan itu bisa menggunakan MTS karena dia tidak merujuk pada ukuran yang realnya, tetapi hanya menunjukkan kawasan tertentu di sana. Nah, setelah kalian mengetahui ini, harus kalian pahami lagi adalah berapa notasi. Pertama ada jenis garis dulu, ada yang garis tebal, tipis, putus, dan lain sebagainya. Nih, ada yang skalanya, untuk yang tebal skalanya sekian, ada penggunaan pensilnya. Ini yang tebal nih, pensil B-nya B, kemudian H sampai dengan garis yang tipis menggunakan H-nya itu. Berikutnya adalah notasi. Ada notasi yang perlu kalian pahami adalah judul gambar, judul, kemudian skala itu isinya. Kemudian kalau dikasih lingkaran A itu disebut dengan arsitekturnya, arsitektur nomor berapa bawahnya. Jadi bisa kalian baca nanti sampingnya. Kemudian skala batang menunjukkan ukuran istilahnya per bagiannya. Jadi per bagiannya kalau dia 0 sampai 60 ya 60 ini pada 60 cm, 60 meter atau tergantung situasinya di lapangan, bisa diukur. Jadi perbandingannya nanti bisa diukur ini. Kemudian potongan menunjukkan begini. Jadi ada potongan, yang pertama itu adalah nomor potongan, yang bawahnya adalah halaman potongan. Misalkan kodenya A4 itu adalah arsitektur nomor 4. Jadi A nya adalah arsitektur, 4 nya itu adalah nomor halamannya. Kemudian menunjukkan lobby, nama ruangan, lobby. Kemudian ini kalau di nomor 4 ini adalah lobby plus atau plus 10, berarti itu V lantainya. Biasanya pengukurannya dari garis dugaan 0.00. Ini pada denahnya ukurannya miring seperti ini. Bisa kalau untuk potongan harus naik dia, ada dari minus turun 00, naik positif, turun minus. Kalau untuk derajat penunjukannya seperti ini. Kemudian untuk keterangan, nah itu juga seperti itu, legenda. Nah ini kemudian penunjuk arah, kemudian arah kiblat, garis terpotong, bagian yang terpotong, potongan gambar, garis pada gambar, batas pada gambar. Nah ini kemudian notasi lainnya adalah notasi pasangan bata, strip double miring. Kalau digambar di denahnya dia modelnya miring begini, kalau digambar di tampaknya modelnya seperti ini, kalau digambar di potongan seperti ini juga. Jadi ada gambar notasinya. Kalau bata trasram di denah gambarnya adalah silang-silang demikian, kalau di tampak dia tidak kelihatan, tetapi di potongan kelihatan juga. Kalau beton asirannya juga sama, ada yang kecil-kecil kemudian ada yang besar-besar, kerikilnya tampak sampai potongannya itu sama. Beton precast sama dengan beton, namun ada stripnya, di tampaknya tidak kelihatan ya. Concrete block nih kayak salah satunya batako. Nah ini begini modelnya. Kemudian tampaknya tidak ada. Bata ringan seperti ini, kotak titik-titik kayu. Kalau di denahnya ada silangnya, kalau di tampaknya ada garis-garis nah ini ada garis-garisnya, dipotong juga sama saya lupa ini garisnya. Kemudian kita lihat lagi notasinya untuk baja seperti ini juga. Kemudian aluminium, garisnya 4. Kemudian kaca, pandangannya tampaknya depannya adalah 3 garisnya ini. Kemudian skala yang besar, skala yang kecil begini, tergantung dengan keramik. Kalau yang tampaknya adalah begini, kalau yang denahnya di denah sama di potongan bentuknya seperti itu. Kemudian VSTR-nya seperti ini. Kemudian stakonya demikian. Nah ini gypsum. Nah ini nanti coba kalian perhatikan. Jadi gypsum tambahkanlah keras, tanah sampai dengan kerikil, pasir, tanah uruk, kemudian ada marmer. Nah ini kemudian ada pasangan, kemudian ada asian. Berikutnya adalah skala dan jenis gambar. Jadi kalau misalkan dinding itu dinding terpotong itu, kalau skalanya 1/20 bisa kalian tengahnya tidak kalian asir atau kalian hitamkan saja. Kalau skala 1/100 bisa dihitamkan. Kalau skala 1/50 itu harus
buat dengan pasangan. Jadi pasangan kalau dia bata, bataku dan lain sebagainya itu pakai pasangan. Jika sama. Kalau misalkan pintu sama juga 100 sama 1200. Kalau 150-nya harus kalian gambar asirannya. Nah, jendela juga sama. Di kitchen juga sama, di perabotannya. Tuh. Kemudian ram itu yang atas itu adalah ujungnya itu atas naik ke arah naik, berarti ujung panahnya naik. Yang rendah itu ada di bagian bawah panahnya. Tangga penggambarannya seperti ini, ada yang naik turun. Nah ini, jadi kalau gambar 100 kecil cukup demikian, 100 gambar. Kemudian 150 kalian harus gambar yang lebih besar, termasuk railingnya. Kemudian sama juga untuk kamar mandi, saniter kamar mandi itu harus diperjelas, semakin besar skalanya semakin diperjelas. Kalau voidnya mungkin sama, pemberian tanda silangnya nih. Lift juga sama. Nah ini tadi sudah ditunjukkan. Kemudian yang terakhir adalah kelengkapan membuat denah rumah. Jadi denah itu minimal ada nama, gambar dan skalanya, notasi umum, notasi bahan, standar kelengkapan gambar denah, kusen pintu, kusen jendela, detail furniturnya, arsitekturnya, keterangan ruang, elevasi material, bayangan atap, dimensi ukuran keterangan, tampak atas pohon di bagian luarnya, bayangan bangunan, rumput, perkerasan, pintu masuk atau entrennya, garis bantu, garis potong. Nah, ini adalah minimal ada yang di dalam denah. Jadi demikian penjelasannya. Saya harap kalian bisa memahami proses penggambaran denah dengan cara proyeksi bangunan. Sekian dan terima kasih.